Baiklah dan Fatma, untuk mempersingkat waktu, coba ceritakan tentang diri Anda. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Fatma Syahida. Saya berumur 22 tahun dan saya lulusan dari jurusan Ilmu Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang, tepatnya dengan fokus jurusan di Humas atau Public Relation. Selama masa pendidikan, saya sering berkontribusi dalam kegiatan organisasi ataupun pembentukan acara. Dari pengalaman yang saya lampirkan di CV, saya sering menjadi seorang sekretaris. Hal tersebut yang membuat saya dapat paham dalam mengurus persuratan, proposal, atau dokumen lainnya. Saya juga memiliki pengalaman magang di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di Divisi Angkutan Jalan, di mana saya juga mengurus surat masuk dan keluar antar instansi atau divisi. Dari pengalaman sebagai sekretaris atau magang yang saya sebutkan, maka secara tidak langsung saya juga sebagai penghubung antar instansi atau perusahaan, yaitu dalam hal eksternal, ataupun antar divisi, yaitu dalam hal internal. Di CV juga saya lampirkan beberapa aplikasi yang saya bisa sehingga dapat mendukung kemampuan saya. Dengan keahlian mengedit yang saya pahami, saya juga mampu dalam membuat video atau mendesain konten sebagai upaya menambah ketertarikan audiens atau massa terhadap informasi yang disebarkan melalui sosial media. Apa motivasi Anda untuk bekerja di sini? Selain mendapat pekerjaan, motivasi saya melamar kerja di rumah sakit ini yaitu ingin memberikan kontribusi di bidang kesehatan walaupun tidak secara langsung. Dari dulu saya memang tertarik bekerja di bidang kesehatan, karena saya senang dapat berjasa bagi orang yang sedang sakit atau membutuhkan pertolongan. Dengan hal itu, maka saya akan menyalurkan dan memberikan karya, skill, dan pengetahuan yang saya miliki. Coba ceritakan kelebihan Anda. Saya memiliki sifat jujur, teliti, dan bertanggung jawab, jadi saya akan berkomitmen pada pekerjaan yang saya kerjakan. Saya juga dapat bekerja secara individu ataupun kelompok. Saya juga pantang menyerah dan suka mempelajari hal baru, karena hal tersebut dapat menambah keahlian dan pengetahuan saya. Sehingga jika di kemudian hari ada suatu hal atau pekerjaan yang baru buat saya akan memahami dan mempelajarinya sampai saya menguasainya dengan baik, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas atau pekerjaan tersebut dengan benar. Saya juga akan bekerja dengan kreatif dan inovatif sesuai dengan perkembangan zaman, dengan tujuan untuk menarik minat massa atau audiens. Bagaimana dengan kekurangan Anda? Beberapa kekurangan yang saya miliki yaitu saya tidak mudah bergaul dengan orang yang baru saya kenal. Jadi saya cenderung lebih pendiam di lingkungan baru. Tapi saya selalu berusaha memberanikan diri keluar dari zona tersebut. Kekurangan saya yang kedua, saya kurang pandai dalam multitasking. Namun saya lebih memilih untuk menyelesaikan satu tugas atau pekerjaan terlebih dahulu dengan baik sebelum beralih ke tugas atau pekerjaan lainnya. Karena saya percaya bahwa hal ini membantu saya untuk menghasilkan pekerjaan yang lebih berkualitas. Kemudian kekurangan saya yang ketiga yaitu karena saya merupakan lulusan baru, tentu saya belum memiliki pengalaman dalam bekerja secara profesional. Karena itu saya sangat ingin mempelajari hal lebih dari perusahaan ini sebagai pekerjaan pertama saya. Apa rencana Anda dalam 5 tahun ke depan? Dalam 5 tahun ke depan, saya ingin menjadi karyawan yang handal khususnya di divisi humas ini dan berkontribusi positif bagi perusahaan. Dan juga saya ingin lebih mengembangkan keterampilan dalam bidang ini secara mendalam, sehingga saya dapat mengaplikasikannya dalam pekerjaan saya. Kenapa kami harus merekrut Anda? Saya tertarik dengan posisi ini karena ilmu yang saya dapat selama berkuliah sangat berkaitan dengan pekerjaan ini, dan saya ingin menerapkan ilmu-ilmu tersebut dalam pekerjaan ini. Karena hal tersebut, saya yakin bahwa saya memiliki passion dan dedikasi yang dibutuhkan untuk sukses dalam posisi ini. Saya juga sangat antusias dengan peluang untuk bekerja di rumah sakit ini karena saya memang sangat ingin berkontribusi di bidang kesehatan. Sehingga saya yakin saya dapat menjalankan pekerjaan ini dengan sangat baik. Apa pencapaian terbesar Anda? Mungkin pencapaian terbesar saya ini tidak berpengaruh kepada orang lain, tapi ini sangat berpengaruh kepada saya. Jadi pencapaian terbesar saya yaitu saya sudah berdamai dengan diri saya sendiri atas kejadian yang sudah terjadi di hidup saya sebelumnya. Saya sudah menerima takdir dan menjalani kehidupan ini dengan baik dan tidak menyalahkan diri saya lagi, sehingga saya dapat mencintai dan menghargai diri saya lebih baik lagi. Coba jelaskan satu momen di mana Anda merasa momen tersebut adalah kegagalan Anda. Jadi kegagalan saya yaitu saya merasa egois dan tidak puas dengan apa yang saya dapat, yang ujungnya membuat saya merasa menyesal. Jadi dalam ujian SBMPTN di tahun pertama, yaitu pada tahun 2020, saya diterima di ITERA dengan jurusan teknologi pangan. Namun setelah saya menjalani perkuliahan itu, saya merasa sulit dalam mencerna pelajarannya. Dan itu juga bukan jurusan yang saya mau karena dari SMP, saya memang ingin berkuliah di jurusan ilmu komunikasi.
Setelah 1 semester berlalu dan nilai sudah diumumkan, saya memutuskan untuk mengikuti ujian SBMPTN lagi dengan tujuan meraih jurusan ilmu komunikasi. Padahal nilai yang saya dapat juga tidak buruk, yaitu dengan IP 3,00. Namun karena saya tidak bisa multitasking, saya memutuskan untuk drop out dari ITERA dan fokus dalam SBMPTN. Lalu ketika pendaftaran dibuka, saya memilih Ilkom UIN Palembang karena semua jurusan Ilkom banyak peminat di seluruh univ. Karena itu saya memilih Ilkom UIN dan itu jauh dari keinginan saya yang ingin berkuliah di PTN biasa. Tentu saya merasa tidak puas. Namun di satu sisi saya sudah merasa sangat mengecewakan seluruh keluarga saya, terutama kedua orang tua saya. Saya merasa saya hanya mengeluarkan uang mereka tanpa hasil yang baik dan itu hanya untuk keegoisan saya. Saya juga sudah meminta maaf kepada ibu saya atas keegoisan saya tersebut, walaupun mereka tidak menyalahkan saya dan tetap mendukung saya. Setelah beberapa tahun menjalankan perkuliahan, saya sudah menerima takdir dan fokus untuk mempersiapkan diri saya untuk menjalani kehidupan di kedepannya. Kesalahan tersebut dapat menjadi pelajaran dan membuat saya menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi. Baiklah Fatma, mungkin itu saja yang dapat kami wawancara kepada Anda. Silahkan ditunggu emailnya. Baik, terima kasih Bu atas sesi wawancaranya. Saya sangat berharap saya dapat diterima di rumah sakit ini.